itu aparatur desa ya, Iya. dan juga stakeholder, misalnya bupati, Iya. kepala daerah ya, atau gubernur. Terhadap P3MD ini selama ini bagaimana? Kalau ke akses keluar, komunikasi, MOU dengan pihak perusahaan, dengan pihak ketiga atau dengan pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cinta Kalteng, cinta Indonesia. Selamat malam semuanya, selamat bertemu di tayangan perdana Kocak Komitmen Cinta Kalteng, yang alhamdulillah saya sebagai foundernya, saya Habib Ismail bin Yahya, founder atau pendiri Cinta Kalteng, suatu komunitas yang kita dirikan untuk membuktikan bahwasanya kita yang bertempat tinggal di Kalimantan Tengah, berdomisili di Kalimantan Tengah, bekerja di Kalimantan Tengah, makan, minum, dan segala sesuatunya kita ada di Kalimantan Tengah. Kita harus punya jiwa yang punya semangat, isen mulang, dan cinta terhadap Kalimantan Tengah. Dan salah satu tanda cinta adalah berani berkorban. Mantap. Untuk sesuatu yang kita cintai. Oke. Ya. Dalam tayangan perdana ini, karena kita pengen mengambil prinsip ya, obat nyamuk dari luar keluar terus akhirnya ke pusat. Oh. Artinya dalam suatu daerah luar itu artinya desa. Iya, iya. Dari desa putar terus hingga ke kota. Artinya kita pengen, karena ini tayangan perdana juga, dan juga karena prinsip kita seperti obat nyamuk tadi, maka dalam tayangan perdana ini kita akan menampilkan sosok pemuda yang memang bergerak di desa-desa se-Kalimantan Tengah. Dia adalah Rifani ya, Bung Rifani, Iya, siap. Korprop, Koordinator Provinsi P3MD atau pendamping desa. Ini orangnya, dan dalam podcast kali ini siapa yang datang menjadi narasumber akan kita kasih hadiah ya. Asik. Kita kasih hadiah Hodi Cinta Kalteng. Oke. Dapat jaketnya nih. Ya. Silakan dipakai dulu ya. Oke. Supaya kita seragam. Mantap ini. Ya. Kita konten kali ini kita beri judul Kocak. Selanjutnya, dan mungkin konten ini nanti kita isi seminggu sekali untuk menampilkan tokoh-tokoh, narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing untuk memberikan sumbangsih pemikiran, pendapat, dan juga mungkin juga memberikan sumbangsih apapun juga. Yang kita harapkan dengan itu semua kita bisa mengangkat harkat, derajat, dan martabat Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu ya. Ya, assalamualaikum Bung Rifani. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar. Sehat baik, ya. Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat walafiat. Ini luar biasa Karena perdana ini. sehat itu ada rezeki Iya. yang sangat luar biasa. Banyak orang punya uang, Amin. dia dengan uangnya cuma habis untuk membeli kesehatan. Betul, Dan betul, kita sekarang ini sudah sehat, berarti Allah menganugerahkan kita sesuatu yang luar biasa. Oke. Amin. Nah, jadi korprop ya, Ya. pendamping desa. Koordinator provinsi. Dalam tayangan perdana ini kita mau tanya nih, karena kita memang awalnya kita mau dari desa, dan mungkin minggu depan nanti mungkin ada orang kota, mungkin nanti ada akademisi, ada juga politisi, ada juga orang-orang birokrasi yang akan kita panggil sebagai narasumber untuk ngobrol. Iya, iya. Ngobrol dalam hal komitmen Ya. terhadap Kalimantan Tengah. Makanya kita beri nama ini, konten ini Kocak Komitmen Cinta Kalteng. Orang yang mengaku cinta terhadap Kalteng, Kalimantan Tengah, harus punya komitmen yang tinggi. Ya. Mantap. Oke. Iya. Sekarang pertanyaan yang pertama. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu nih ya. Iya. Apa sih pendamping desa itu? Oke. Mungkin memulainya itu berawal dari perencanaan pembangunan desa.
yang bermula dari terbitnya Undang-Undang Desa tahun nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dari situlah asal mula adanya kelahiran pendamping desa, yang mana diamanatkan bahwa perlu adanya penguatan pemerintahan desa dalam hal untuk peningkatan kemajuan pembangunan di desa. Nah, lahirlah Kementerian Desa di tahun 2015 yang fokusnya menangani pendampingan, advokasi dan sebagainya. Maka dalam hal penguatan itu, di dalam undang-undang juga menyebutkan bahwa negara hadir di setiap masyarakat, yaitu melalui adanya pendamping desa ini tadi, perwakilannya dari Kementerian Desa. Nama programnya itu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, disingkat P3MD. Nah, tapi pada umumnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P3MD. P3MD. Lahir pada tahun 2015. Rekrutmen awal di tahun 2015 hingga saat ini. Jadi pemahaman dasarnya adalah kami selaku pendamping desa ini bukan hanya untuk mengawal dana desa, tapi betul-betul ada 4 pengawalan atau 4 pendampingan. Pertama dari perencanaan, kemudian dari penganggaran, yang ketiga pelaksanaannya, dan yang terakhir yang keempat pertanggungjawaban yang ada di desa. Ikut terus tuh ya? Iya, ikut terus, Bah. Jadi ya namanya pendamping selalu di samping kan begitu, memastikan mengawal segala kegiatan yang ada di desa sesuai dengan regulasi. Jadi program ini mulai tahun undang-undangnya 2014, programnya dimulai 2015. Oke. Iya. Lalu sambutan dari masyarakat, baik itu aparatur desa ya, Iya. dan juga stakeholder, misalnya bupati, Iya. kepala daerah ya, atau gubernur, terhadap P3MD ini selama ini bagaimana? Kalau perjalanan, ya tentu ada perjalanan, ada kerikil, perjuangan dan sebagainya. Termasuk kehadiran pendamping desa ini ibarat apa ya, semacam seperti guru juga, Bah, profesi guru. Kalau desa itu ada masalah, pasti yang pertama dicari adalah pendampingnya. Ini siapa pendampingnya nih? Kenapa desa bisa bermasalah? Kenapa tidak ada pendampingnya? Tidak ada pendampingan. Nah, tetapi pada saat desa itu berhasil, yang diundang itu, yang diapresiasi itu hanya kepala desa. Tidak pernah mempertanyakan pendampingnya siapa. Wajar kepala desa. Nah, ibaratnya seperti guru tadi, pekerjaan kami, profesi kami ini apa namanya itu ya, bahasanya itu, Bah, kalau guru itu tanpa tanda jasa lah. Pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, tapi kayak kopi juga ya. ah, Kopi itu kalau enak, biar dia pakai susu, dia pakai gula, Iya. apa segala, tetap dari gitu kopinya. Enak ya kopinya katanya. padahal kopi susu ada Padahal susunya. ada susunya. Ah, Manisnya Nah, ada itu, gulanya. ada gulanya. Nah, kita ngobrol tentang kopi kita mana? Iya. Kita sambil ngopi ya, kita santai. Nah, terima kasih. Nah, ini kopi. Nah, silakan Oke. kita ngopi dulu. Santai kita. Ini boleh ngerokok, Pak? Boleh. Iya. Silakan. Kita ngobrol santai, namanya Oke. juga kocak. Sambil Ya, jangan terlalu serius lah, hidup ini jangan terlalu serius. menyambung yang tadi juga, Bah, terkait dengan penerimaan kehadiran pendamping desa. Ya, diterima nggak? Soalnya gini, kita tahu bahwasanya di pemerintahan, di birokrasi juga ada kan itu dinas desa, BPMD, Ya, pemberdayaan masyarakat desa, terus sudah ada dinasnya. Betul. Di provinsi pun dinasnya juga ada, bahkan badan. Iya. Ada. Ya. Lalu apakah nggak tabrakan nih Ya. dengan para pendamping desa, khususnya dengan Korprov, dengan Korkap? Iya. Karena kita tahu kadang-kadang ada kecemburuan, Ya. ada rebutan, ya anggaplah kita katakan kue lah gitu kan. Rebut-rebut, oh ini jatahku, oh ini domain aku, Ya. oh ini tugas kami. Kok Ya. mereka ikut-ikutan? Kayak Ya, gitu loh. ya. Seperti tadi dibilang, tatkala sukses Iya. orang lupa, tapi tatkala gagal orang tanya siapa pendampingnya, Iya. kok begini ya. Iya. Nah, lalu bagaimana kiat-kiat para pendamping desa ini dalam menghadapi suasana atau situasi seperti itu?
Oke. Sering nggak itu? Ya sering-sering juga, Bah. Jadi memang suka duka ya itu pasti ya terjadi. Pertama 2015 tentu sebenarnya mereka desa didampingi ini tidak begitu kaget juga adanya, karena dulu pernah ada program-program sebelumnya melalui Paskibra. Hanya sekarang pendamping desa ini tidak memiliki kekuatan intervensi yang begitu dalam, karena sifatnya bukan memfasilitasi tapi mendampingi, itu yang berbeda. Nah, karena hanya mendampingi inilah yang kemudian di 2015 pemerintahan desa itu mendapatkan pertama kali dana desa yang nilainya kurang lebih rata-rata sekitar 250 juta. Kalau dulu mendapatkan program bantuan pembangunan itu melalui proses panjang, merebutkan dalam satu kecamatan melalui proses musyawarah antar desa, tapi ini langsung masuk ke rekening desa dan ini luar biasa. Awal 250 juta. Awalnya rata-rata 250 juta. Sekarang ya memang ya. 2016 naik signifikan menjadi 600 juta. Nah, kemudian di 2017 sampai 2018 rata-rata 800 sampai 900. Nah, sampai dengan saat ini 2020, ini sebelum pandemi, Pak. 2020 itu mencapai 1,5 bahkan ada yang sampai 3M. Masya Allah. Nah, itu tolak ukurnya kenapa bisa berbeda? Pertama jumlah penduduk, kemudian rumah tangga miskinnya, kemudian luas geografisnya dan sebagainya. Pantes sekarang banyak orang rebutan jadi kepala desa. Oh iya, dulu kadang-kadang disuruh jadi kepala desa, ada yang nggak mau loh. karena dulu kan dana yang nyata masuk ke rekening desa itu hanya ADD, alokasi dana desa dari APBD. Nah, untuk mendapatkan dana bantuan lainnya itu perlu adanya program yang masuk baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Transmigrasi dulunya, Kementerian Dalam Negeri melalui Baru dapat ya. baru dapat. Sekarang enggak. Sekarang harus masuk rekening. Makanya kelurahan sekarang iri malahan ya. Dulu banyak yang mau jadi kelurahan. Dulu orang banyak berjuang ya Iya. untuk supaya levelnya naik Naik. dari desa menjadi kelurahan. Sekarang justru kelurahan, kenapa nggak jadi desa aja? Karena dulu itu kan bantuan pemerintah kabupaten maupun provinsi hanya kepada kelurahan, Bah, secara langsungnya. Hanya banyak berlomba. Nah, sekarang pemerintah pusat memberikan dana kepada desa, yang kelurahan mau jadi desa lagi kan gitu. Seperti penilaian seperti itulah. Pertanyaannya sekarang, ada pertanyaannya lagi. Jumlah desa di Kalimantan Tengah 1433 awalnya. Sekarang ada pecah menjadi 1432. Karena ada satu desa di Kabupaten Barito Timur namanya Desa Dambu. Masuk Perebutan antara Kalteng dan 1432 ya. Sekarang yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana desanya hanya 1432 dikurangi Dambung. Padahal Dambung itu Abah 2019 pernah mendapatkan dana desa melalui Kalteng. Hanya masuk di tahap 1. Setelah itu ada perubahan. Nah, perubahan inilah yang sebenarnya kami juga memperjuangkan dengan teman-teman pendamping di Batin bersama stakeholder sana, pemerintah daerah di sana. Tapi sampai dengan saat ini keputusan akhirnya adalah itu di luar wilayah. Ya. Lalu pertanyaannya apa sih sebenarnya supaya lebih jelas lagi ya, lebih spesifik tugas fungsi daripada pendamping desa ini dengan jumlah desa 1432 desa. Pertanyaannya, apakah pendamping desa itu sebanyak jumlah desa tersebut? Iya. Kayak gitu loh? Iya. Kayaknya enggak ya? Oh enggak, Pak. Lalu enggak. Tugas pokoknya, fungsinya segala macam dengan keterbatasan ini itu bagaimana? Ya, jadi begini. Nah, Karena koordinator kan? iya. Jadi pendamping desa ini tingkatannya Rokok juga ya? ya ada dari pusat, ada ya kan namanya manajemen nasional. Kemudian di provinsi ini ada koordinator provinsi dibantu oleh tenaga ahli provinsi. Nah, kemudian di kabupaten itu ada koordinator kabupaten lalu dibantu 5 tenaga ahli kabupaten. Jadi jumlahnya 6 orang di kabupaten kecuali Sukamara. Karena jumlah kecamatannya hanya 5, lebih daripada 5 maka dia mendapatkan 6 tenaga ahli kabupaten termasuk Forkat atau dengan Forkat. Jadi kalau di Sukamara hanya ada 4, 1 tenaga ahli, 1 koordinator kabupaten, 3 tenaga ahli.
Nah, kemudian untuk jajaran di kecamatan, pendamping di tingkat kecamatan, sebutannya pendamping desa. Pendamping desa ini jumlahnya per kecamatan itu jika 1 sampai dengan 10, maka dia 2 pendamping kecamatan atau pendamping desa. Pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa ada di desa. yang jumlah dampingannya antara 2 sampai dengan maksimal 4. 4 desa. 4 desa. Satu orang itu. Satu. Nah, memang kendala kita saat ini adalah kekurangan personil pendamping desa, pendamping lokal desa, karena berjalannya waktu ada yang melakukan undur diri menjadi PNS, menjadi kepala desa dan sebagainya. Bahkan dipanggil maha kuasa juga ada. Ada yang panggilan dinas, panggilan maha kuasa, itu yang paling utama. Itu tidak bisa nggak bisa digabungkan ya. Nggak bisa, Pak. Apakah memang kuotanya seperti itu atau mungkin bertambah satu desa satu pendamping gitu? Ya, idealnya satu desa satu pendamping jika kita mengacu kepada regulasi undang-undang desa itu. Hanya anggaran Kementerian Desa memiliki keterbatasan. Apalagi dampak COVID ini yang kemudian 2 tahun terakhir ini, ada pun rekrutmen itu juga ada pembatasan dari jumlah kuota yang seharusnya di Kalteng ini berjumlah 826. Tapi merosot sampai dengan saat ini sekitar 598 total dari provinsi sampai dengan desa. Memang jauh tertinggal kekosongan kita, tapi pada saat rekrutmen pun ada pembatasan, tidak bisa memenuhi kuota lagi karena anggaran lagi. Lalu anggaran itu apakah berbasis luasan wilayah atau berbasis untuk pendamping desa nih ya, bukan untuk desanya. Untuk pendamping desa yang berada di daerah-daerah, kan kita tahu nih geografis Kalimantan Tengah nih, 1,5 kali Pulau Jawa, dan setelah Papua terpecah kita ada pulau terbesar, kita ada provinsi terbesar di Indonesia sekarang nih. Setelah Papua kayaknya ada apa lagi, Pemekaran lagi. Nah, kita provinsi terbesar dengan geografis yang begini besar. Apakah tunjangan atau honor seperti tadi yang dikatakan anggaran tadi kurang, untuk Kalteng gimana tuh? Aman-aman aja? Ya, sebenarnya kalau untuk kementerian sendiri sudah memiliki keterbatasan. Sudah ditetapkan honor, operasional, dan bahkan beberapa kali seluruh provinsi pun sebenarnya pernah mengusulkan bahwa tentu harus ada perbedaan alokasi untuk wilayah tugas, Pak. Yang kota jangan sama dengan yang daerah hulu, karena beda biaya. Tapi yang ada saat ini adalah sama. Nah, itu yang menjadi kendala. Apakah ada bantuan, misalnya bantuan dari pemerintah kabupaten karena dia adalah pendamping desa di kabupaten tersebut, ada reward lah gitu kan atas jerih payahnya, ada nggak bantuan seperti itu? Dari Menteri Desa zamannya Pak Eko Putro Sanjoyo dulu pernah membuat surat, menerbitkan surat kepada gubernur, kepada bupati untuk mendorong membantu bantuan transportasi kepada teman-teman pendamping desa. Nah, sejauh ini yang terakhir itu aja, Bah, yang 2020 Desember, 3 bulan terakhir itu saja yang pernah kita dapatkan secara berjenjang. Mudah-mudahan harapannya lah ini menjadi perhatian berikutnya, karena alokasi kita, keterbatasan kementerian, ya mau tidak mau minta membantu, karena kita membantu Kalteng, otomatis kita juga putra daerah, ya harapannya ada perhatian gitu, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Dan selama ini juga apapun yang ada dibutuhkan, kalau bicara data, kita ini data yang paling lengkap. Kalteng? Maksudnya pendamping desa ini memiliki bank data. Bank data. Mau bicara BLT, bantu langsung tunai, yang penerima manfaatnya siapa saja, BNM atas kita punya. Kader posyandu, kader masyarakat desa, Karang Taruna, kita punya. BNM, Kemudian kita punya data geografis, potensi desa, kita punya semua. Nah, bahkan kita juga melakukan pendampingan, memfasilitasi indeks desa membangun, yang mana itu menjadi tujuan desa dari sangat tertinggal menjadi desa mandiri. Nah, itu prosesnya juga kita kawal. Nah, kalau bahasanya ini kita jadi tim survei, valid data itu, Pak. Tapi nggak boleh dipakai ya? Nggak boleh dipakai? Nggak bisa. Nggak boleh ya? Data itu secret, rahasia, atau bisa dibuka tuh? Kalau data-data indeks desa membangun itu semua kita buka, Bah. Itu kita transparansi, Bah.
Enggak, Yang- yang BNMB address tadi. Oh, BNMB address kita sesuai dengan koridor permintaan data ya kan, kan mengikuti apa namanya. Bisa tuh. Ada nggak pikiran buat dijual ke toko-toko politik ke? Tidak ada, Pak. Enggak ada ya. Ya. Kita Tapi fokus. ini kan pertanyaan. Ah. Walaupun ada diem aja. Iya, iya. Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Memang seperti tadi potret-potret potensi desa segala macam seperti ini. Ya, Saya pakai topi ini. Topi ini saya langganan di Gohong, dari topi, rotannya tas, tikar, sampai sejadah saya punya. Dan waktu beberapa kali ke Mekah saya bawa, saya bagikan di sana. Lalu kita mau tahu nih program terbaru dari Kementerian Desa yang mungkin sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya recovery ekonomi. ya. Recovery ekonomi untuk Ya. memulihkan ekonomi Indonesia pada umumnya dan juga Kalimantan Tengah pada khususnya. Apa program-program yang terbit dari Kementerian Desa yang dipimpin oleh Pak Abdul Halim Iskandar ya? Abdul Halim Iskandar. Iskandar sekarang jadi Menteri Desa ya. Iya. Menteri PDT namanya gitu ya. Iya. Ada nggak program-program baru atau mungkin ada sesuatu yang membina ekonomi seperti BUMDes atau mungkin kelompok tani atau apa yang memang itu adalah program dari Kementerian Desa yang sudah dicanangkan dan sudah digelontorkan, sudah dimainkan, sudah di apa sudah action Sudah action di lah. lapangan tuh. Ya. Apa aja nih programnya supaya masyarakat tahu nih. Ya, oke. Memang seperti yang disampaikan Abah tadi adalah favoritnya untuk pemulihan ekonomi melalui badan usaha milik desa, BUMDes. Lalu kita gaungkan jika desa itu tidak memiliki potensi yang memadai karena faktor geografis daerah cukup jauh, maka kita mengarahkan terbentuknya secara kawasan, yaitu melalui BUMDes bersama. Konsorsium. Konsorsium artinya penggabungan dari beberapa desa, minimal dia 2 desa saja. Karena kan memang ada akses yang cukup jauh, dia punya potensi, tapi maksudnya potensi SDM-nya kurang, mau menuju pasarnya juga sulit karena bicaranya geografis. Maka kita gabungkan lah, tapi dia punya potensi dana desa sebagai modal. Maka kita ajak bergabung dengan beberapa desa membentuk BUMDes bersama. Itu salah satu SDA, opsinya. SDM digabung, dibantu oleh pendamping desa, Iya, ya kan, untuk membangun atau bikin inovasi untuk usaha desa. iya. Tapi kan sekarang banyak ya yang belum ada BUMDesnya. BUMDesnya terkadang ada tapi tidak jalan. Ada juga tetapi tidak bisa mengakses pasar. Nah, contohnya seperti yang Abah pakai. Kalau kami, mohon maaf ini Abah lah, sedikit mengkritisi pemerintah. Pertama, biasanya pasarnya apa namanya, kayak topi kurung yang Ya, souvenir lah. souvenir Kerajinan lokal lah itu kearifan ya. lokal ya. Itu hanya laku di pameran dan kadang dibeli pun karena kasihan. Nah, seharusnya kita mau bikin sebuah jaringan yang mana betul-betul disiapkan pasarnya oleh pemerintah. Nah, kalau kami ini kan hanya mendampingi, memfasilitasi terbentuk BUMDes, bagaimana BUMDes itu bisa berjalan secara manajerial, tidak menjadi pemati usaha masyarakat, tapi membantu pemasaran dari masyarakat. Jadi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu menganyam dan sebagainya diolah, dilatih melalui program BUMDes, kemudian BUMDes lah memasarkannya. Nah, pasarnya BUMDes ini tanpa bantuan pemerintah daerah tidak akan mampu lah. Berarti harus ada intervensi pemerintah daerah ya. Intervensinya adalah membuka akses keluar, komunikasi, MOU dengan pihak perusahaan, dengan pihak ketiga atau dengan pihak-pihak provinsi lain yang mana membutuhkan, misalkan yang memiliki wisata yang luas, Bali, Lombok dan sebagainya. Jangan sampai kita mengirim ke sana, ini nyata bah, kita kirim ke sana tanpa label, sampai di sana punya label, yang beli ke sana, yang di Lombok, di Bali, kita orang Kalimantan belinya, padahal produknya kita. Di situ made in Made in Lombok. Bali atau made in in Lombok. Bali. Punya label sebenarnya. Nah, kita minta bantu sebenarnya, ya, minta bantu dukungan. Kami hanya memfasilitasi sektor level di bawah. Level di atasnya itu ada kementerian apa namanya, dinas perdagangan, industri, koperasi dan sebagainya, UMKM yang membantu memudahkan fasilitasi adanya label. Sekarang regulasi kita ini sulit dan rumit.
birokrasi bulat nggak jelas gitu. Iya, Akhirnya padahal terkendala segala persyaratan yang yang terjadi adalah tidak berjalan. iya. Padahal yang saya tahu juga rotan Kalimantan Tengah ini yang paling bagus tuh. Iya. Dan terbanyak berita. Tuh. Andai kata mau ya pemerintah daerah ya, yang Ya. punya kewenangan, punya kekuasaan, itu paling enggak kantor-kantor Ya jangan kita kantor-kantor diwajibkan kursinya rotan semua. Bisa. itu bisa. betul. Saya kan rakyat jelata, bukan Jadi, siapa-siapa gitu. Jadi nggak memang bisa. terkadang Coba begitu. dulu pernah saya menelurkan itu, cuma nggak disetujui. Iya. Kadang kalau mau bikin ini setiap kabupaten terkadang kan ini mohon maaf kalau misalkan bikin toko showroom lah. Showroomnya levelnya tinggi banget. Memang dalamnya kearifan lokal. Akhirnya masyarakat ini minder mau datang mau beli jajan. Coba bikin aja pasar rakyat. Pasar rakyat jualannya betul-betul kearifan lokal. Ya tentu siapapun yang mau beli Tiap mau beli oleh-oleh kan. kabupaten, kota, bahkan provinsi kan ada yang namanya Dekranasda tuh. Ah, Wah, tapi di kota ya, bukan di desa ya. ya, maksud kita itu kan ada pasar lokal yang mana pengunjung atau pendatang masuk ke daerah itu mau beli oleh-oleh tidak sulit, Mbak. Kalau di tempat tertutup dengan kaca mewah, akses segala, orang sungkan juga jangan-jangan harganya tinggi tuh, kan gitu. Memang tinggi, Iya. memang tinggi. Ah, Lalu program yang sekarang action nih, ya, yang kelihatannya memang sudah membantu dan ada menghasilkan kesuksesan atau paling tidak mendekati kesuksesan tentang recovery ekonomi pasca pandemi ini. Sekarang ini di daerah mana? Ya, kira-kira potensi itu sudah berjalan. jadi salah satunya selain BUMDes tadi adalah dari Kementerian Desa itu memaksimalkan potensi alam melalui program desa wisata. Nah, program desa wisata ini juga sedang penggaungan, Pak. Nah, kemarin itu masuk dalam nominasi nasional itu di Kota Waringin Barat, masuk ke Kota Waringin Barat. Kalau potensi-potensi yang lainnya yang sudah dalam pemulihan ekonomi secara masif sebenarnya di Kalteng ini cukup baik secara ekonomi, karena kita melihat dari indikator dari indeks desa membangun sangat tertinggal desa di Kalimantan Tengah ini cukup drastis turunnya. Jadi sudah mulai meningkat dari sangat tertinggal meningkat ke tertinggal meningkat ke berkembang. Yang terakhir di tahun 2021 itu kita punya 55 desa mandiri. Nah sekarang dalam pendataan kami sudah masuk 87 desa mandiri. Jadi yang tertinggal itu datanya kalau tidak salah itu yang masih sangat tertinggal masih tinggal puluhan saja lagi, Pak. Tidak sampai ratusan banyaknya. Jadi dana desa ini sangat betul-betul sangat membantu. Maka dari itu kami dari pendamping mengarahkan pembangunan itu berdasarkan indikator itu. Salah satu indikatornya bicara tentang sosial, lingkungan dan ekonomi yang paling utama. Misal satu desa ini punya tidak pustu posyandu. Nah ini ada penilaiannya, punya tidak BUMDes, punya tidak UMKM-nya. Nah, kemudian bicara pendidikannya bagaimana, kesehatannya masih apakah dia MCK-nya atau masih jamban. Nah itu ada penilaiannya, Pak. Nah yang masih jamban diarahkan menjadi MCK dan sebagainya melalui dana desa. Dari situlah indikator bahwa secara ekonomi pemulihan berbagai faktor kita sudah mulai meningkat pada prinsipnya begitu. Oh, jadi indikator atau tolak ukur Iya. atas status desa dari sangat tertinggal, apalagi itu ya? berkembang, Maju, maju, mandiri. Di Mandiri sudah ada 80-an desa mandiri. 87 desa terakhir ini. 87 desa mandiri itu apakah benar-benar usaha itu dari masyarakat asli? Minta maaf ya. Ya. Atau mungkin bergantung ke perkebunan nih? Ya, tidak, Pak. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi adalah dia kondisi desanya. Yang penilaiannya kondisi desa. Jalannya apakah masih jalan ini, jalan penghubungan antar desanya bagaimana, masih tanah atau sudah rapat beton. Nah, itu masuk penilaian dan sebagainya. Atau pengerasan, nah, kemudian gitu. Jadi tidak ada, terkadang mohon maaf, tidak ada titipan supaya kabupatennya bagus, titip dong ini kan enggak. Alhamdulillah tidak ada gitu. Siapa tahu kan gitu. Iya, Karena iya. status-status itu pun kan mengangkat
namanya itu prestis Iya, daripada kepala daerah. Prestasi. Nah, itu prestasi, Apakah prestasi dan prestis. kabupatennya dia masuk kategori berkembang atau tertinggal? Tuh. Jadi upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi itu sudah ada ya. Sudah, Dan program-program itu sudah tertuang. sudah berjalan. Sudah tertuang dalam keputusan menteri Iya. mungkin, dengan usulan-usulan dari Korprop, Korkap atau Korcam ya. Ada Iya. Korcam juga. Ada kementerian kecamatan. Ada Korcam kepada Kementerian Desa by data tadi, berarti lengkap datanya ya. Memang Gus Halim ini memprioritaskan dan memfokuskan ketiga hal. Ah, Pemulihan ekonomi ya melalui program desa wisatanya supaya potensi desa yang ada di desa itu bisa dimaksimalkan. Kemudian melalui BUMDes-nya, ya kan BUMDes itu dibadan hukumkan supaya tidak ada permasalahan dengan pihak ketiga, misalkan bicara CSR, perusahaan-perusahaan yang Ya, ada. betul. Karena kan terkendalanya biasanya mereka perusahaan ini mintanya harus PT, harus CV, maka dibadan hukumkanlah melalui inilah terobosan yang luar biasa dari Gus Halim ini. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas ini selalu diterapkan, selalu diingatkan Gus Menteri, Gus Halim Iskandar bahwa sehebat apapun desa, kalau tidak memiliki SDM yang memadai tidak akan bisa berlanjut, termasuk anak-anak mudanya melalui Karang Taruna dan sebagainya. Lalu SDGs, SDGs, Sustainable Development. Development Goals. Ya, Desa kan, SDGs desa kan. Ya. Program yang kayaknya kemarin sempat viral nih. Ya gitu ya. Berjalan nggak nih? ya, kita melakukan pendataannya berjalan. SDGs itu untuk mengelompokkan hasil pembangunan. Hasil pembangunan, apakah dia mengarah kepada pengentasan kemiskinan, fokus pembangunan selama 1 tahun, dia akan kelihatan apakah dia bicara tentang pendidikan, bicara tentang ekonomi, bicara tentang pemberdayaan perempuan, itu ada 18 kalau di SDGs desa, tapi kalau SDGs nasional hanya 17. Nah, jadi memang secara detailnya itu pun masuk dalam RPJMDes dan RKPDes, rencana pembangunan jangka menengah desa melalui Permendes 21. Nah, di situ menyebutkan bahwa pembangunan ini masuknya SDGs berapa dan sebagainya. Dan alhamdulillah di Kalteng semua sudah terlaksana. Sudah terlaksana, dilakukan fasilitasi oleh teman-teman pendamping beserta pemerintah desa. Berarti andai kata ini sinergi dan ada kolaborasi antar kementerian, artinya nggak sulit dong ya. Sampai kemarin itu masalah BLT, minta data ini lagi, itu lagi ini. Karena dari data ini bisa ya. Oh, data itu kita Ketahuan ya. lengkap. Lengkap kan? Bahkan sampai mata pencahariannya apa, pekerjaan. Lengkap itu detail kan? itu. Detil. Bahkan pemerintah provinsi ingin melakukan perencanaan jangka panjang, pembangunan secara masif dari bawah ke atas misalkan, mau yang mana menjadi prioritas, itu lebih mudah Pak, dapat informasinya melalui SDGs itu. Tapi kadang-kadang nggak digunakan. Ya, Nggak dipanggil. mungkin kami ini belum terlihat begitu Atau nampak, mungkin masih sama-samar gitu ya. eksistensinya Nah, masih belum diakui secara utuh lah di provinsi, tapi di kabupaten memang itu secara utuh nyata karena bersentuhan langsung dinas PMD kabupaten. Kalau dinas PMD provinsi ini komunikasi kami intens, sangat baik dengan Pak Aryawan juga sangat baik. Beliau selalu support ke kita dan sebagainya bersama staf-stafnya. tapi kayak kita tahu nih, kita ngobrol aja lah, Ya. santai lah. Kita tahu nih, dengan adanya pendamping desa ini kan dari awal, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Kan didampingi terus nih. Ya, penganggaran juga. Penganggaran, perencanaan, penganggaran, sampai ke pertanggungjawaban, pokoknya dari A sampai Z lah. Iya. Dalam hal itu semua. Lalu kita belum pernah sih mendengar walaupun memang nggak ada tangan sih ya. Tatkala kepala desa nih, kan banyak nih Ya. dengan dana desa yang digelontorkan segitu banyak, ya jelas namanya uang itu kan ada iblis ya. Godaan-godaan itu kan pasti ada. Iya, Ya iya, kan? iya. Walaupun saya sadar dan saya tahu juga kadang-kadang orang yang kena imbas ya, atau orang yang kena tangkap gitu Ya. aja, anggaplah kita langsung aja vulgar aja lah, Iya, iya. korupsi. Nah, ya. Ah. dari desa, ada kepala desa segala macam itu kan banyak nih, kita dengar berita-berita tentang hal itu. Tapi kok nggak pernah ya
pendamping desa itu dianggap terlibat, padahal dari perencanaan dan penganggarannya kan ikut terus. Ya. Itu kok bisa begitu sih? Apakah tidak bisa kepala desa tersebut menyalahkan, maaf Pak, saya mengerjakan ini karena SDM saya, karena memang kepala desa itu kan yang penting bisa baca. Jarang loh. Ada di daerah tertentu yang lulus SMP, dulu kan SLTP, walaupun sekarang SLTA, kan? Ada juga banyak juga sarjana, gitu kan. Jangankan kepala desa, minta maaf ya. Dan tanda kutip bupati atau mungkin gubernur di Indonesia ini, gubernur, bupati, gubernur, banyak kok yang nggak tahu tetek bengek birokrasi itu, nggak tahu itu penganggaran itu apa, bahkan istilah-istilah dalam anggaran juga tidak tahu, karena memang basicnya bukan orang-orang kantoran, basicnya pengusaha, basicnya mungkin swasta, atau basicnya mungkin politisi, atau basicnya yang bukan birokrasi lah. Tentunya nggak tahu kan masalah yang begitu tuh. Lalu ada keserempet kasus gini, akhirnya ya kena musibah lah. Walaupun kita tahu kadang-kadang dia cerita dengan jujur, saya nggak makan uangnya Pak, cuman kesalahan administrasi. Lalu di mana peran pendamping desa di situ? Jadi mohon maaf, saya kritisi dulu bahasa banyaknya tadi. Banyaknya kepala desa yang mendapatkan kasus hukum. Kita 1432 desa Pak, hanya beberapa 3-4 itu persentasinya tidak sampai 1%. Kita bicara global, karena kita banyak baca-baca berita ya. Ada ini, bahkan ada yang giliran hari ini, hari ini gitu. Karena mungkin tadi. Jadi di Kalteng dulu Pak, kita bicara di Kalteng. Di Kalteng berapa ini, desa yang kena ini? Tahun ini proses itu ada dua aja ya. Ya, kendalanya yang menjadi desa itu bermasalah adalah karena bukannya, kadang ada begini Pak, kepala desa terpilih, kemudian dia tidak menjalankan tupoksinya, tidak menjalankan fungsinya segala macam. Nah, kepala desa juga tidak sendiri sebenarnya. Dia dibantu perangkat, ada bendahara, ada kaur, dan sekdes dan sebagainya. Nah, pendamping ini pelengkap dari segala struktur, dan bukan pelengkap penderita, bukan? Bukan Pak, pelengkap dalam segala struktur yang ada di pemerintahan desa. Bahkan ada BPD juga sebagai pengawasnya. Nah, kita hanya memastikan bahwa segala sesuatunya dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi. Adapun yang menerima, ada juga beberapa yang tidak menerima. Maksudnya tidak menerima, dikasih tahu begini masih ngotot, dipaksakan dan sebagainya. Nah, terkadang kami sudah memaksakan, ada pihak-pihak oknum dari dinas atau apapun yang kemudian meng-ACC di belakang. Nah, inilah yang kemudian di luar kemampuan kami, dan kami sudah selalu membuat, saya menekankan kepada teman-teman di pendamping desa dan pendamping lokal desa, lakukan kunjungan, ada pengisian form kunjungan, bahwa sudah melakukan, kita ada laporan DRP namanya Pak, Daily Report Pendamping, yang online. Jadi di foto, kita apapun di foto sebagai jaminan jika nanti terjadi masalah, kita pernah melakukan advokasi atau pendampingan. Nah, kenapa pendamping desa tidak masuk dalam ranah kalau terjadi kasus? Pertama, kita tidak melakukan intervensi secara langsung, tidak memiliki hak intervensi. Yang kedua, kami tidak memiliki hak untuk melakukan audit, penganggaran dan sebagainya. Dan yang biasanya kalau ada pun di beberapa pendamping pernah ada yang masuk permasalahan ini, tapi masuk dalam inspektorat saja Pak. Inspektorat karena dia pernah mendampingi bersama pemerintahan desa, lalu dikasih uang rokok, ya tidak ada tulisnya. Makanya saya selalu sampaikan, jika menerima sesuatu berdasarkan kwitansi, misalkan pembuatan RPJMD, surat desain, maka itu sebutannya pengupahan, dan itu salah. Tetapi kalau misalkan ada pemberian, ya pastikan pemberian itu berupa apa dulu. Ya mungkin karena kasihan jauh-jauh dia datang hujan-hujan ganti uang bensin karena sudah membantu perangkatnya, uang rokok kan mungkin buat beli rokok. Ya kita mau bagaimana itu, apakah itu salah dan tidak, kan itu kembali kepada niatan kadesnya.
Nah kalau pendamping otomatis kan juga tidak disalahkan, Pak. Namanya Nah, juga hal rezeki, itu, kan? ya. Ya, tapi itu dalam koridor yang sewajarnya. Nah jadi alhamdulillah sejauh ini teman-teman pendamping bisa menjalankan tupoksinya, makanya memang beberapa kali sering terjadi jadi saksi. Jadi saksi kejaksaan pada saat persidangan, ya kami posisinya hanya sekedar pendampingan. Dan apa dampaknya dari pendampingan, kenapa bisa terjadi kasus hukum? Ya karena pemerintah desa atau kepala desa tidak mau mendengarkan apa yang kami sampaikan. Penasehat. Iya, ibaratnya kami ini loh regulasinya, dia ngotot ngasih begini. Ya sudah, akhirnya menjadi kesalahan. Artinya pendamping desa itu sudah bekerja Iya. sesuai tupoksi, tugas pokok Sudah. tupoksi, tugas fungsi. Tinggal bagaimana penerimaan mereka para kepala desa ini gitu kan. Nah, pendamping kami ini, pendamping lokal desa gajinya cuma 2,5 juta. Gajinya 1.800.000, sisanya itu uang transport 400.000, sisanya untuk BPJS TK. 400.000 operasional, kunjungan ke desa dengan jarak tempuh yang jauh di Kalteng ini, biaya tidak ada taksi reguler. Iya. Ya, ini kan yang menjadi pertimbangan. Kalaupun mereka berupaya datang lalu ada hal-hal lain yang di luar itu karena kasihan oleh pemerintah desa, itu kan urusannya lain, Pak. Tapi pernah juga dibicarakan ini di pusat sudah. Sudah, jadi kami sampaikan, tapi karena keterbatasan anggaran maka terbitlah beberapa kali surat kepada gubernur dan bupati untuk meminta bantuan, adanya bantuan transportasi kepada pendamping desa. Operasional. Oh, tujuannya juga untuk membangun daerahnya, untuk memfasilitasi bagaimana desa itu menjadi baik, kan begitu. Tapi semua kabupaten bantu belum? Belum ada. Wacananya ada, wacananya dari dulu juga. Sahabat cinta Kalteng sekalian, kita lihat nih bagaimana. Ini bukan artinya punya niat mendiskreditkan stakeholder ya, tapi ini kenyataan yang ada. Ya mudah-mudahan ini Bahwasanya ini sudah bekerja dan langsung di bawah kementerian, tidak berhubungan dengan pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi. Namun tugasnya untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa-desa. Tatkala kepala desa sumber daya manusia atau SDM-nya meningkat, tentunya desanya pun statusnya jadi meningkat. Masyarakatnya pun kemakmurannya, kesejahteraannya juga meningkat. Kabupaten juga, provinsi. Sudah bekerja berat, tapi ternyata belum ada ya tanda terima kasih. Ya, sekalipun begitu, Bah, kami tetap profesional karena sebutannya adalah tenaga pendamping profesional. Oh, tenaga pendamping profesional. Maka kami dalam segala kekurangan kami tentu akan lebih tetap maksimal dalam bekerja. Gitu. Tapi ada juga ya sebagian lah yang laporan-laporan kepala desa katanya pendampingnya nggak pernah datang, ada juga sih. Ya. Itu kan person ya. Jadi begini, pertama mungkin karena keterbatasan kemampuan anggaran, ya tadi yang disampaikan operasional kita jauh, bisa dalam satu bulan itu bisa 1 kali mungkin, karena dia mendamping 4 desa, Bah. Bayangkan dari sini ke sini aja mungkin jarak tempuhnya sudah berbeda. Nah, Jarak tempuh kita satu desa ke desa yang satunya lagi hampir sama dengan jarak tempuh satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya di Jawa. Iya. Malah di sini seperti Kapuas, saya kita ambil Iya, contoh Kapuas. Dari ibu kota kabupaten kecamatan Selat dengan kecamatan yang ujung, anggaplah Pasar Telawan. itu 12 jam dari Kecamatan aja itu. dari ibu kota kabupaten kecamatan tuh ke kecamatan yang di ujung nih Iya. bisa 12 jam melewati 2 kabupaten lainnya, 3 lagi. Katingan, Bah. Bukit Raya. Bukit Raya. Bukit Raya. 2 hari baru sampai sini. 2 hari baru sampai sini. Kadang-kadang disuruh kumpul ya. Iya, jadi ada yang tugasin di Bukit Raya itu pun ke desa, belum baru bicara kecamatan. Nah, itu yang itulah yang kemudian ada juga kepala desa, ya mungkin dia pendamping datang, kepala desa tidak berada di tempat. Yang penting makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ada bukti kunjungan, baik berupa foto, tanda tangan di form kunjungannya. Dan itu dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada pemalsuan, saya bilang gitu kan, supaya tidak ketemu kades cari sekdes, tidak ketemu sekdes cari BPD atau perangkat yang lain yang memastikan bahwa
teman-teman berada di lokasi juga saat itu. Ya kita tidak bisa menutupi segala kritik dan saran, tapi itu sebagai semangat pembangunan buat kami lah. Karena gitu kan. kita sadar, kita harus sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Betul. Cuma mudah-mudahan ya, karena ini sudah terbuka nih, vulgar loh ini. Nah, mudah-mudahan masyarakat tahu. Jadi Iya. kadang-kadang ada yang menyalahkan kok sudah ada pendampingan masih begini-gini. Ternyata kenyataan di lapangan seperti itu. Betul. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini, dengan pertemuan ini, dengan obrolan kita ini di Kocak Komitmen Cinta Kalteng ini, ada juga mungkin nanti salah satu stakeholder yang nonton, yang berkomitmen juga yang kan, mau juga akhirnya, berkomitmen untuk Cinta Kalteng kan, ya, dengan cara apa? Membantu tentang operasional, ya, mobilisasi. Karena ini juga kan bergerak untuk membantu mereka mengangkat status atau mengangkat kesejahteraan warga desanya juga. Tanpa desa tidak ada kecamatan, Betul. tanpa kecamatan nggak ada kabupaten, tanpa kabupaten nggak ada provinsi, tanpa provinsi tidak ada Indonesia. iya. Kayak gitu. Gitu. Artinya dari desa untuk provinsi, dari desa untuk negara, kan begitu. Iya. Memang nggak ada hubungan langsung sih ya, kadang-kadang mereka dianggap ini cuman ya sekedar formalitas. Dulu kontrak kita ini 2015 hingga 2020 melalui dana dekonsentrasi Kementerian Desa dititipkan ke Dinas PMD Provinsi. Dulu kontraknya. Intervensi ada dong berarti. Ya dulu kontraknya itu Nah, dari saya kan tanya karena saya kan namanya masyarakat jelata, kan rakyat jelata nggak tahu kan cuma sekedar ngobrol kayak gitu. kontraknya tenaga ahli kabupaten, pendamping desa, pendamping lokal desa ada di provinsi. Kemudian 2021 hingga sekarang terpusatkan di Kementerian Desa. Nah, bagaimana dengan Dinas PMD Provinsi? Kita sinergisitasnya adalah berkaitan dengan partner kerja. Partner kerja. Termasuk tidak hanya Dinas PMD, Bapeda, dinas-dinas yang lain itu juga kita Partner sebagai kerja ya? kerja. Bukan bawahan mereka. Bukan. Jadi kita Kalau dulu karena nyangkutnya di mereka, kontraknya di mereka, ya walaupun kita partner kerja dianggap bawahan. Karena apa kata mereka? Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Nah, ini suatu terobosan yang bagus nih dari Ya, kementerian supaya ya, untuk meningkatkan independensi. Betul. Jadi bicaranya independensi. Kalau masih di bawah mereka, anggaran memang walaupun anggaran kementerian tapi nyantol di mereka, dan mereka yang punya hak untuk menyalurkan kan kadang-kadang apa kata mereka? Makanya sebutannya adalah Kalau nggak mau, awas ikam. Ada kotekan, ada pengeluarkan ikam, Iya, iya. ada mana. Nah, kan gitu kan ya. Terpaksa. Apa kata mereka? Iya ya terus. Tapi sekarang karena ini sudah anggaplah sejajar ya. Ya, jadi kami ini Jangan-jangan sebutannya betul. prop ini sejajar dengan bupati jadinya nih. Dengan gubernur, Bang. Dengan gubernur jangan-jangan ya. Kalau dihitung-hitung itu hierarkinya sejajar dengan apa nih? Kalau untuk di sini. Ya gubernur. Gubernur ya. Ya, karena kami dianggap sudah sekarang ini karena kontraknya terpusatkan, kami adalah perwakilan dari Kementerian Desa yang ada di daerah, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan Boleh dikatakan kepanjangan tangan Kementerian Desa begitu? langsung kepanjangan tangan. Wow. Jadi itu inovasi dari Kementerian Desa, bukan dari Iya. daerah. Jadi memang itu dalam beberapa tahun terakhir ini ya memang pada saat terpilihnya Gus Halim menyiapkan skenario itu untuk independensi tadi. Jadi kita lebih fokus, tidak ada intervensi ya. Lebih fokus karena penanggung jawabnya satu pintu melalui koordinator provinsi. Nah, kalaupun ada stakeholder yang minta data dan sebagainya, ya kita minta satu pintu. Banyak loh program-program yang saya dengar dari Kementerian Desa ini, dan juga kita harapkan dengan adanya pendamping profesional ini sebutannya, Ya, tenaga pendamping profesional. tenaga pendamping profesional ini semoga aja program-program yang memang dicanangkan untuk kemajuan Indonesia ini melalui desa, Iya. Indonesia sejahtera kan gitu ya. Jadi benar-benar terjadi, benar-benar tercipta, benar-benar terlaksana. Dan banyak terbukti ya, Bang. Pendamping desa yang pernah mengikuti Pilkades dan sekarang menjadi Kades terbukti sukses semua. Ya. Oke, ini sudah lanjut nih, kita rencana tadi cuman 30 menit tapi ini kayaknya tuh ngalur ngidul kalau bahasa Jawa lah. Kanih kate. Kanih kate. Kalau ini sana kemari jadi omongannya. Kemari, iya. Tapi satu hal lagi, tetap ini kita berbicara tentang
apa sih program-program Kementerian Desa yang di sini dan di seluruh Indonesia ada tenaga pendamping profesional yang disebarkan seluruh Indonesia, yang mereka ini bekerja secara profesional dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, dengan melawan atau menerjang rintangan-rintangan yang ada, dengan keterbatasan juga yang sangat besar, keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga, keterbatasan apalagi itu namanya wilayah geografis. Artinya keterbatasan itu keterbatasan jalan, ada daerah yang terisolasi segala macam, semua serba terbatas. Tapi satu hal, dalam hal semua serba terbatas, percayalah, kita punya kekuatan yang semangat tidak terbatas. Karena apa? Kita didukung oleh yang maha tidak terbatas, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum obrolan kita dalam kocak ini, komitmen Cinta Kalteng ini berakhir, saya juga ingin menyapa seluruh sahabat Cinta Kalteng dimanapun Anda berada, walaupun di luar daerah ya, yang penting Cinta Kalteng, cinta Indonesia. Cinta Kalteng adalah bukti cinta Indonesia. Hubul waton minal iman, cinta tanah air, cinta tanah kelahiran, cinta tanah daerah kita sendiri, cinta wilayah kita ini adalah sebahagian daripada bukti keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di mana saja Anda berada, ayo sama-sama kita berikan sumbangsih pemikiran, semangat, inovasi, dan doa. Semoga Kalimantan Tengah ini lebih berjaya, lebih bermartabat, amin, lebih sejahtera, amin, lebih maju, lebih mandiri, dan bisa seimbang, setara dengan daerah-daerah lainnya di bumi Nusantara ini. Oke, Bung Rifani, siap, thank you banget. Wah, gitu. Satu bah, I love you full pokoknya. nah satu ini, pendamping desa kita tidak kalah. 2019 lalu kita juara nasional pendamping desa di Kalteng ya. Kalteng. Juara pendamping nasional ada 3 yang dikategorikan: pendamping desa pemberdayaan, pendamping desa teknik infrastruktur, dan pendamping lokal desa. Kita ikut kompetisi dan kita menjuarai nasional pendamping desa teknik infrastruktur. Dan pendamping desa pemberdayaan dan pendamping lokal desa kita masuk 5 besar dari 33 provinsi. Dan artinya kapasitas kami di pendamping di Kalimantan Tengah tidak kalah dengan yang ada. Jadi eksistensinya itu sudah terbukti ya. Walaupun belum dipandang nih. Tapi kata orang kan belum dipandang sebelah mata. Kalau sebelah mata sudah ya. Sebelah mata sudah. Melotot ini belum. Belum. Ya, kita maunya dipandang melotot ini supaya ketahuan. Iya. Oh, apa sih? Bagaimana sih? Iya. Dan untuk apa sih? Ya, gitu. Supaya kita tahu. Oke. Salam sukses selalu. Siap, dan semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai koordinator provinsi yang membawahi sekian ratus tenaga, baik itu kabupaten, kecamatan, dan sampai pendamping lokal desa di desa-desa itu tersebut, Bung Rifani diberi kekuatan. Amin. Dan satu hal lagi, kesabaran. Amin. Karena orang-orang di atas itu, komandan-komandan itu, koordinator itu, atau pemimpin itu, tentunya yang paling utama dicoba itu kesabarannya. Amin. Tatkala dia tidak sabar untuk membina bawahannya, maka hancurlah semuanya. Kesabaran. Mudah-mudahan diberikan jalan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk sama-sama membantu kita semua membangun Kalimantan Tengah yang lebih sejahtera. Oke, semuanya, kiranya konten perdana kita ini sampai di sini saja dulu. Dan kita tutup dengan ucapan, yaitu salam cinta Kalteng, cinta Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, dadah kawai-kawai.